Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resdiana Sihombing. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Konflik Organisasi dan Negosiasi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Fikri, SPSI, MPSI. Nah, kita langsung masuk ke konflik. Kita tidak asing dong dengan kata konflik. Konflik itu kayak menjadi sesuatu hal yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kita makhluk hidup atau kita makhluk sosial yang selalu beraktivitas dengan individu satu dengan individu lain. Sementara kita ini terlahir sebagai individu yang memiliki perbedaan-perbedaan tertentu, di mana manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan seperti perbedaan kecerdasan, perbedaan sifat, bakat, tujuan, cita-cita, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi pertentangan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Sementara kita di sini akan membahas yaitu konflik organisasi. Keberadaan konflik dalam suatu organisasi itu tidak dapat dihindarkan. Kenapa demikian? Karena konflik yang terjadi pada suatu organisasi itu disebabkan oleh perilaku manusia. Perbedaan-perbedaan sifat manusia itu yang ada dalam organisasi itu yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam suatu organisasi. Sementara sumber daya manusia akan berpengaruh pada efektivitas organisasi. Nah, karena itulah setiap konflik yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan melalui manajemen konflik yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Oke, kita lanjut saja ke pengertian konflik, definisi konflik. Menurut Robbins, konflik itu merupakan proses yang bermula ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi atau akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Dengan artian konflik itu merupakan proses di mana suatu pihak menilai bahwa pihak lain itu telah melakukan tindakan yang merugikan pihak pertama. Itu menurut Robbins. Lanjut menurut Luhans. Luhans mengungkapkan bahwa konflik itu merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi. Nah, itu tadi perbedaan-perbedaan tujuan di antara individu atau anggota organisasi yang dalam organisasi tersebut itu menjadi pemicunya, baik itu perbedaan kepentingan, sifat individu, dan perbedaan ketanggungjawab dalam aktivitas organisasi. Itu menjadi yang disebut dengan konflik. Lanjut, kita masuk ke beberapa pandangan tentang konflik dalam organisasi. Di sini Robbins mengemukakan 3 pandangan mengenai konflik, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksionis. Pandangan tradisional ini merupakan adanya keyakinan bahwa semua konflik membahayakan dan harus dihindari. Itu pada tradisional. Ini biasanya terjadi pada masyarakat tradisional ya, karena mereka itu lebih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat mereka, budaya mereka, atau nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat tradisional. Itu biasanya dilakukan oleh masyarakat tradisional. Nah, lanjut pada pandangan hubungan manusia. Pada pandangan hubungan manusia ini, adanya keyakinan bahwa konflik itu merupakan hasil alamiah dan tidak dapat dihindarkan dalam kelompok. Lanjut, pandangan interaksionis. Pandangan interaksionis ini sendiri yaitu adanya keyakinan bahwa konflik tidak hanya menjadi kekuatan positif dalam kelompok, namun konflik juga sangat diperlukan agar kelompok bekerja secara efektif. Oke, kita masuk ke beberapa tipe konflik atau tipe-tipe konflik. Secara teoretik, Robbins mengemukakan ada 2 tipe konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Apa itu konflik fungsional? Konflik fungsional adalah sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja organisasi. Atau lebih sederhananya, yaitu konflik fungsional itu yaitu konflik yang mendukung sasaran kelompok dan memperbaiki kinerja kelompoknya. Sementara konflik disfungsional adalah konflik setiap konfrontasi atau interaksi di antara kelompok-kelompok
yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Atau bisa dibilang itu konflik disfungsional ini konflik yang menghambat kinerja kelompok. Ini ada bagian dari proses terjadinya konflik. Oke, kita masuk pada proses terjadinya konflik. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasannya konflik itu tidak terjadi secara mendadak, tanpa sebab dan tanpa proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, seperti yang telah dijelaskan Robbins. Konflik terjadi itu melalui 5 tahap, yaitu tahap oposisi atau ketidakcocokan konvensional, tahap kognisi dan personalisasi, tahap maksud, tahap perilaku, dan tahap hasil. Oke, kita masuk pada tahap 1, yaitu oposisi atau ketidakcocokan. Pada tahap 1 ini, kondisi yang menciptakan terjadinya konflik, meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konfliknya. Nah, ini tuh disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Komunikasi yang kurang baik dalam organisasi itu menimbulkan ketidaknyamanan antara organisasi. Maka kalau komunikasi kurang baik atau komunikasi yang tidak baik satu dengan yang lain, itu akan terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman itulah yang menjadi pemicu terjadinya konflik atau proses terjadinya konflik. 2, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasinya atau aturan-aturan organisasinya itu menjadi sebuah tuntutan pekerjaan, menyebabkan ketidaknyamanan antara anggota organisasi. Nah, jika suatu struktur itu berlebihan atau aturan-aturan dalam organisasi itu berlebihan, itu menyebabkan rasa tidak nyaman bagi anggota organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Lanjut ke variabel pribadi. Variabel pribadi ini yaitu ketidaksukaan pribadi satu dengan pribadi lainnya atau individu lainnya, yaitu seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya adanya perbedaan individu itulah yang menjadi ketidaksukaan antara individu satu dengan individu lain. Lanjut, kita masuk ke tahap kedua, yaitu kognisi dan personalisasi. Nah, pada tahap kedua ini, jika kondisi pada tahap 1 mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dipandang oleh pihak satu, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Nah, kondisi antecedennya hanya dapat mendorong konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi dan sadar akan adanya konflik itu. Nah, tahap 2 ini penting karena disitulah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Oleh karena itu, atau kita bisa sederhanakan, maksud dari tahap kedua ini yaitu apabila pada tahap 1 muncul kondisi yang negatif, maka pada tahap inilah kondisi tersebut didefinisikan sesuai persepsi pihak yang berkonflik, sesuai bagaimana pihak berkonflik itu menjelaskan artian dari konflik itu. Nah, konflik yang dipersepsikan itu seperti kesadaran suatu pihak atau lebih atas adanya konflik yang menciptakan peluang terjadinya konflik. Juga, konflik yang dirasakan itu seperti keterlibatan emosional saat konflik menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau kekerasan. Next, kita masuk pada tahap maksud atau tahap 3, yaitu maksud merupakan keputusan untuk bertindak dalam satu cara tertentu. Maka dapat didefinisikan maksud dengan penanganan konflik tersebut terbagi dalam beberapa bagian, yaitu 1. Bersaing itu tegas dan tidak kooperatif. Bersaing yaitu keinginan memuaskan kepentingan seseorang, tidak mempedulikan dampak pada pihak lain dalam konflik tersebut. Itu dalam bersaing. Lanjut ke kolaborasi. Situasi yang ada di dalamnya pihak-pihak yang berkonflik sepenuhnya saling menguntungkan
kepentingan semua pihak, atau ini adanya keuntungan bersama, tidak ada yang dirugikan. Lanjut, menghindar tidak tegas dan tidak kooperatif. Menghindar itu atau penghindaran yaitu keinginan menarik diri dari konflik, berupaya untuk menghindari terjadinya konflik, berupaya untuk menghindari tidak terlibat dalam konflik, itu menghindar. Lanjut ke akomodasi. Akomodasi yaitu akomodasi atau mengakomodasi, kooperatif, tidak tegas dengan artian kesediaan suatu pihak dalam konflik untuk memperlakukan kepentingan pesaing di atas kepentingannya sendiri. Dia berusaha untuk kooperatif, tapi dia tidak tegas. Dia merelakan kepentingannya demi kepentingan orang lain. Lanjut ke kompromi. Kompromi itu berada di tengah-tengah antara ketegasan dan kooperatif, yaitu satu situasi di mana di dalamnya masing-masing pihak yang berkonflik bersedia mengorbankan sesuatu. Lanjut ke tahap 4, yaitu perilaku. Pada tahap ini, perilaku konflik biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak, tetapi perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud. Atau lebih sederhananya lagi, pada tahap 4 ini, konflik itu tampak nyata, mencakup pernyataan, tindakan dan reaksi yang dibuat pihak-pihak yang berkonflik. Itu pada tahap perilaku 4. Tahap 5 yaitu hasil. Pada tahap ini, jalinan aksi-aksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi, yaitu fungsional dan disfungsional. Ada konsekuensinya yang menjadi hasil dari sebuah proses konflik, yaitu hasil fungsional dalam artian konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok. Sementara hasil disfungsional itu yaitu dalam arti merintangi kinerja kelompok. Nah, itulah proses terjadinya konflik. Nah, setelah tadi itu ada proses-proses terjadinya konflik, di sini ada yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Karena konflik dalam organisasi itu tidak terjadi secara alamiah dan terjadi bukan tanpa sumber penyebab. Penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada cara individu-individu menafsirkannya atau persepsikannya, memberikan tanggapannya terhadap lingkungan kerja. Nah, masuk pada penyebab-penyebab terjadinya konflik itu satu, konflik nilai. Konflik nilai sendiri yaitu karena adanya perbedaan-perbedaan nilai yang dianut oleh satu individu dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Perbedaan-perbedaan nilai inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Dua, yaitu kurangnya komunikasi. Seperti yang di awal tadi, komunikasi itu sangat diperlukan dalam organisasi. Karena apa? Jika kurangnya komunikasi antara individu dengan individu atau individu dengan organisasi, itu menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Tiga, yaitu kepemimpinan yang kurang efektif. Kepemimpinan yang kurang efektif ini seperti ketidakadanya adilan. Jika terjadi kecurangan, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi anggota-anggota organisasi yang ada dalam situ, atau bagi karyawan-karyawan dalam suatu perusahaan. 4, yaitu ketidakcocokan peran. Nah, ketidakcocokan peran ini juga sangat mempengaruhi dan menjadi penyebab terjadinya konflik. Jika kita sudah tidak cocok dengan peran kita, atau umpamanya kita dalam bekerja dalam suatu perusahaan, kita menjadi seorang pekerja pemula, tapi kita sudah ditempatkan di posisi-posisi yang tersulit. Nah,
posisi itulah, peran yang kita sandang itulah yang menjadi beban bagi kita, sehingga apapun yang kita hasilkan dalam pekerjaan kita itu bukan membuahkan hasil yang baik atau bukan memperbaiki produktivitas organisasi, melainkan itu hanya akan menjadi suatu hal yang mengarah ke negatif. Nah, itu menjadi ketidaknyamanan bagi anggota-anggota organisasi lainnya dan juga termasuk diri individu tersebut. Nah, ketidakcocokan peran ini karena adanya ketidaknyamanan dalam suatu organisasi tersebut. Oke, lanjut nomor 2 yaitu perbedaan dalam berbagai tujuan. Seperti yang kita bilang di awal tadi, individu-individu itu memiliki perbedaan-perbedaan tertentu, salah satunya perbedaan tujuan. Nah, perbedaan-perbedaan tujuan ini, jika suatu individu itu tidak bisa menerima pendapat orang lain atau menerima pemikiran-pemikiran individu-individu lain, maka itu juga menjadi penyebabnya. Karena apa? Setiap orang itu memiliki pendapat-pendapat masing-masing mengenai tujuan-tujuan organisasi tersebut. Nah, kalau individu tersebut tidak sadar akan keberadaannya dalam suatu organisasi sebagai makhluk yang berbeda, itu menjadi sifat yang egoisme. Lanjut ke syarat-syarat kerja. Di awal juga tadi sudah disebutkan ya, syarat-syarat kerja atau struktur kerja itu jika terlalu berlebihan itu menciptakan ketidaknyamanan akan anggota organisasi. Kembali lagi, ketidaknyamanan itu menjadi patokan, menjadikan penyebab terjadinya konflik. 7 yaitu hubungan timbal balik antara atasan dalam bawahan dan bawahan. Nah, ini seperti terjadi dalam organisasi perusahaan. Jika tidak ada hubungan timbal balik atau hubungan interaksi antara bawahan dan atasan, bagaimana suatu organisasi itu bisa maju? Bagaimana suatu perusahaan itu bisa melangkah lebih maju? Jika hubungan itu tidak pernah baik atau tidak ada hubungan yang menarik dalam bawahan dengan atasan, itu akan kaku, hanya berjalan di situ-situ aja. Nah, yang tidak baiknya itu seperti atasan ini selalu ini mendelegasikan wewenangnya, atau seperti atasannya ini menyalahgunakan kekuasaannya sebagai atasan terhadap karyawannya, sehingga menyebabkan karyawannya merasa risih atau merasa ketidakadilan dalam suatu perusahaan, atau merasa itu lagi kenyamanan yang didapat karena itu tidak ada karena kurangnya hubungan baik antara atasan dengan bawahan. Nah, itulah tadi penyebab terjadinya konflik. Setelah tadi kita membahas itu proses terjadinya konflik dan penyebab terjadinya konflik, kita masuk pada tahap manajemen konflik. Nah, konflik yang muncul dalam teamwork itu merupakan akibat adanya perbedaan kepribadian, persepsi, pengalaman, tujuan, motivasi, ataupun kepercayaan tiap anggota organisasi yang saling berinteraksi sosial dalam pekerjaan. Sebelumnya, tujuan manajemen konflik ini sendiri yaitu untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Nah, manajemen konflik ini berguna mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan pihak yang terlibat dalam konflik agar tetap baik. Pengertian manajemen konflik tersendiri yaitu penggunaan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih level konflik yang diinginkan. Di sini, dalam manajemen konflik ini ada beberapa pendekatan untuk mengelola konflik itu sendiri. Satu yaitu avoiding yaitu gaya seseorang atau organisasi yang cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. Nah, seperti yang tadi itu, ini hal-hal yang biasanya terjadi pada masyarakat tradisional yang kental akan tradisinya, juga nilai-nilai kebersamaannya. 2 yaitu
accommodating. Accommodating ini yaitu gaya mengumpulkan dan mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan pihak yang terlibat konflik. Nah, selanjutnya dicarilah jalan keluarnya untuk tetap mengutamakan kepentingan lain di atas dasar masukan yang diperoleh. Lanjut, yaitu compromising. Compromising ini sendiri yaitu gaya menyelesaikan konflik. Gaya menyelesaikan konflik itu dengan cara melakukan negosiasi. Nah, di sini adanya terjadi negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kemudian menghasilkan solusi atau jalan tengah di atas konflik yang sama-sama memuaskan. Nah, ini terjadinya compromising ini jadinya kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama juga. Lanjut ke competing. Competing itu yaitu artinya pihak-pihak yang berkonflik itu saling bersaing untuk memenangkan konflik, dan pada akhirnya harus ada satu pihak yang dikorbankan atau dikalahkan kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa. Next yaitu collaborating. Dengan cara ini pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan tentunya dong. Karena mereka justru bekerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap menghargai kepentingan pihak yang lain. Singkatnya, kepentingan kedua pihak ini tercapai atau yang sering disebut dengan win-win solution. Oke, kita masuk pada materi negosiasi. Apa sih negosiasi itu sendiri? Nah, negosiasi menurut Robbins, negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati nilai tukar barang dan jasa. Sementara menurut Ivan Cevic, negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Nah, maka dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat ahli ini, negosiasi itu sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, kita masuk pada strategi negosiasi. Pada strategi negosiasi itu ada dua, yaitu negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Negosiasi distributif sendiri yaitu negosiasi yang berupaya membangun sumber daya yang jumlahnya tetap. Nah, situasi ini termasuk menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Hanya satu pihak yang diuntungkan. Masuk ke negosiasi integratif. Nah, negosiasi yang mencari satu penyelesaian atau lebih dapat menciptakan situasi menang-menang, sama-sama diuntungkan. Nah, kita masuk pada negosiasi pihak ketiga. Di sini ada mediator, arbitrator, konsiliator, dan konsultan. Mediator, pihak ketiga netral yang memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, bujukan, dan saran-saran yang alternatif. Oke, good. Langsung ke arbitrator. Arbitrator yaitu pihak ketiga dalam negosiasi yang mempunyai wewenang mendiktekan atau menentukan hasil dari suatu kesepakatan. Arbitrator sendiri ini mempunyai kelebihan yang selalu menghasilkan penyelesaian, tetapi perlu kita ketahui arbitrator ini juga bisa menimbulkan konflik kembali ketika ada salah satu pihak tidak terima terhadap keputusan tersebut. Lanjut ke konsiliator. Konsiliator yaitu pihak ketiga terpercaya memberikan jalur hubungan
komunikasi informal antara perunding dan lawannya. Konsiliator sendiri bertindak juga sebagai pencari fakta, pentafsiran pesan, dan berusaha untuk membujuk pihak-pihak yang bersengketa untuk membangun suatu kesepakatan. Nah, terakhir yaitu konsultan. Pihak ketiga ini harus netral, terlatih untuk tidak berpihak. Nah, dalam manajemen konflik yang berupaya memfasilitasi penyelesaian masalah kreatif melalui komunikasi, analisis. Konsultan ini lebih berperan dalam memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga mereka dapat mencapai penyelesaian sendiri. Di sini ada tujuan negosiasi. Apa saja sih tujuan dari negosiasi tersebut? Yaitu adanya tujuan agresif. Tujuan agresif ini bersifat berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lawan. Kembali lagi ya, di sini pasti ada yang menang kalah atau lebih bersifat individu, egoisme. Lanjut ke tujuan kompetitif, yaitu berusaha memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan. Tujuan kooperatif itu berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, di sini berarti bersama-sama diuntungkan. Lanjut, tujuan pemutusan diri. Tujuan pemutusan diri itu berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan pihak lawan, merugikan pihak yang satunya gitu ya. Tujuan defensif, berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Itulah tujuan-tujuan dari negosiasi. Nah, dari semua materi yang telah saya sampaikan, di sini saya menarik kesimpulan. Konflik merupakan proses di mana suatu pihak menilai bahwa pihak lain telah melakukan tindakan yang merugikan pihak tersebut. Di sini ada pihak yang dirugikan. Nah, untuk mengoptimalkan konflik tersebut, maka apabila konflik dapat dikelola dan ditangani dengan baik, dapat memberikan manfaat dan akhirnya meningkatkan hubungan yang lebih baik antara kedua belah pihak, sehingga tujuan dan sasaran negosiasi antara kedua belah pihak dapat tercapai. Maka untuk penanganan berikut itu kita harus melakukan sesuatu dengan negosiasi. Sementara negosiasi itu sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.